Rani, gadis yatim piatu berusia 17 tahun yang hidup dalam kemiskinan di sebuah desa kecil, menemukan seorang bayi yang ditelantarkan di pinggir jalan. Ia menamai bayi itu Melati. Tanpa ragu, Rani merawat Melati dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Kehadiran Melati membawa harapan baru dalam hidup Rani dan menggugah hati warga desa. Namun, ketika kisah mereka viral di media sosial, hidup Rani berubah drastis. Di balik kebaikan yang datang, tersembunyi tantangan dan konflik yang membuat Rani mempertanyakan pilihannya. Apakah kebaikan selalu membawa kebahagiaan, atau justru menjadi awal dari ujian yang lebih besar? Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas sawah yang menghampar luas di desa Sukamaju. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan dari kejauhan, menyambut mentari yang mulai mengintip malu-malu dari balik bukit. Di ujung desa, berdiri sebuah gubuk kayu tua beratapkan seng berkarat. Dindingnya sudah miring, pintunya sering rewel kalau ditutup, dan lantainya beralas tanah yang dingin setiap malam. Di dalam gubuk itu tinggal seorang gadis bernama Rani. Usianya baru 17 tahun, tapi hidup telah membuatnya dewasa lebih cepat dari teman-teman seusianya. Ia tinggal sendiri sejak kedua orang tuanya meninggal dunia 2 tahun lalu, karena demam berdarah yang tak sempat ditangani medis. Tak ada keluarga dekat, tak ada warisan. Yang tersisa hanya kenangan dan gubuk tua peninggalan ayahnya. Setiap pagi, Rani bangun lebih awal dari ayam. Ia menyapu halaman, menyiram tanaman, dan menyiapkan air untuk mandi dari sumur yang letaknya hampir 100 meter dari rumahnya. Setelah itu, ia berangkat ke ladang milik Pak Darto, tempat ia bekerja membantu menanam dan memanen sayuran. Upahnya tak seberapa, hanya cukup untuk makan seadanya. Nasi, garam, dan kalau beruntung, telur dadar sekali seminggu. Hari itu, langit cerah. Rani berjalan kaki melewati pematang sawah, menenteng karung goni kosong yang biasa ia gunakan untuk membawa rumput atau kayu bakar. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak, duduk di bawah pohon jambu yang rindang. Angin semilir meniup rambut hitamnya yang dikuncir asal. Ia memejamkan mata, menikmati ketenangan yang hanya bisa ditemukan di pelosok desa. "Rani!" Suara itu datang dari belakang. Ia menoleh, mendapati Ibu Erna, tetangga yang tinggal 2 rumah dari gubuknya, membawa bakul penuh sayur. "Pagi, Bu," sapa Rani sambil berdiri. "Kau kerja ke ladang lagi, ya? Jangan lupa makan, ya nak. Tubuhmu kurus begitu," ucap Ibu Erna dengan nada khawatir. Rani tersenyum, tapi matanya menunduk. "Iya, Bu. Terima kasih. Saya baik-baik saja kok." Perjalanan ke ladang tidak terlalu jauh, hanya sekitar 1 kilometer. Tapi bagi kaki yang lelah dan perut yang jarang kenyang, jarak itu bisa terasa seperti maraton. Saat bekerja, Rani jarang mengeluh. Ia tahu, tak ada yang bisa diharapkan selain dirinya sendiri. Dunia sudah terlalu sibuk untuk memperhatikan gadis miskin seperti dirinya. Sore harinya, setelah pekerjaan selesai, Rani pulang melewati jalan berbeda. Ia ingin mencari kayu bakar di pinggir hutan kecil dekat jembatan tua. Saat itulah ia mendengar suara aneh, seperti suara kucing, tapi lebih lirih, lebih mengiris hati. Tangisan. Tangisan bayi. Rani berhenti. Degup jantungnya tiba-tiba berpacu, cepat. Ia menajamkan telinga, memastikan ia tidak salah dengar. Suara itu berasal dari semak belukar di sisi jalan. Dengan langkah hati-hati, ia menyibak ranting dan dedaunan. Dan di sanalah ia melihatnya, seorang bayi mungil, dibungkus kain tipis yang sudah kotor dan basah oleh embun. Wajahnya merah, bibirnya gemetar, dan tangisnya lirih namun memilukan. Ya Allah. Rani menutup mulutnya. Matanya membesar. Ia mendekat, perlahan-lahan. Tangannya gemetar saat menyentuh tubuh kecil itu. Hangat. Bayi itu masih hidup. Tanpa pikir panjang, Rani mengangkat bayi itu dan mendekapnya ke dada. Ia menatap ke kanan dan kiri, berharap ada seseorang, siapapun, yang bisa menjelaskan kenapa bayi ini ada di sini. Tapi jalanan itu sepi. Hanya deru angin yang menjawab. Ia menggigit bibirnya, bingung harus bagaimana. Tapi satu hal pasti, ia tidak bisa meninggalkan bayi ini di sini. Langkahnya cepat kembali ke gubuk.
Tangannya erat memeluk tubuh kecil itu. Hatinya penuh tanya, tapi juga penuh kehangatan yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Malam itu Rani duduk di pojok gubuknya, menggendong bayi mungil yang kini terlelap dalam balutan selimut lusuh miliknya. Ia mengusap pipi bayi itu perlahan. "Aku nggak tahu kamu siapa, tapi mulai sekarang, kamu nggak sendirian lagi," bisiknya. Ia tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, gubuk tua itu kembali terisi suara kehidupan. Bukan suara sunyi, bukan tangisan sedih, tapi suara lembut yang membawa harapan. Dan Rani tahu, hidupnya baru saja berubah selamanya. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Rani menggulung selimut tipisnya hingga ke leher, sambil memeluk bayi mungil yang baru saja ia selamatkan. Ia duduk di atas tikar pandan, dengan tubuh bersandar di dinding gubuk yang berderit setiap kali angin menerpa. Bayi itu sudah berhenti menangis, tapi sesekali masih meringis kecil. Kulitnya dingin, dan Rani tahu ia harus segera menghangatkannya. Dengan tangan yang terbiasa kasar oleh cangkul dan kayu bakar, ia mencoba mengusap kepala bayi itu sehalus mungkin. "Kamu pasti lapar ya?" gumam Rani lirih, separuh berbisik, seolah takut membangunkan si kecil. Tapi yang ia punya malam itu hanya segelas air hangat dan setangkup nasi putih yang disisakan dari siang tadi. Ia tak tahu bagaimana cara merawat bayi. Ia bahkan belum pernah menggendong bayi selama ini. Tapi entah kenapa, melihat wajah mungil itu membuatnya merasa dibutuhkan, dicintai. Rani memandangi kain lusuh yang membungkus si bayi. Tak ada nama, tak ada petunjuk. Hanya sebuah bros kecil berwarna ungu yang disematkan di ujung selimut bayi, bergambar bunga melati. "Melati," bisik Rani. Ia tersenyum kecil. Nama itu tiba-tiba meluncur dari bibirnya begitu saja. Mungkin karena di depan gubuknya ada pohon melati kecil yang masih sering berbunga meski jarang dirawat. Mungkin karena harumnya yang lembut, seperti harapan kecil yang tiba-tiba tumbuh di hati Rani. "Malam itu, namamu Melati ya?" ujarnya lagi, kali ini dengan nada yakin. "Cantik, kayak kamu." Pagi harinya, Rani bangun lebih awal dari biasanya. Matanya sembab, tapi wajahnya memancarkan ketenangan yang aneh. Ia melihat Melati masih tertidur di atas bantal kecil yang ia bungkus dengan kaos bekasnya. Napas si bayi teratur, wajahnya jauh lebih tenang dari malam sebelumnya. Rani mengambil air dari sumur, lalu menjerang sedikit untuk mencuci tubuh Melati. Ia mengganti kain pembungkusnya dengan sepotong sarung tua yang ia sobek dan jahit semalaman. Tidak sempurna, tapi bersih dan cukup hangat. Sebelum matahari naik tinggi, ia menggendong Melati dengan gendongan kain seadanya, lalu berjalan cepat ke rumah Bu Erna. Tok tok tok, pintu kayu tua itu terbuka, dan wajah terkejut Bu Erna langsung menyambutnya. "Rani? Astaga, itu bayi?" Rani mengangguk. "Saya temukan di pinggir jalan dekat jembatan tua, Bu. Semalam. Saya nggak tahu harus gimana." Bu Erna langsung memanggil suaminya, Pak Rahmat. Mereka berdua tampak panik dan bingung, tapi kemudian mempersilakan Rani masuk. Setelah mendengar penjelasan Rani, Bu Erna mengusap dada. "Astaga, tega banget orang tuanya ninggalin bayi sekecil ini. Polisi udah kamu kasih tahu belum?" Rani menggeleng cepat. "Saya takut, Bu. Kalau saya lapor, nanti Melati diambil orang. Saya nggak mau, saya pengen rawat dia." Bu Erna dan Pak Rahmat saling pandang. Ada keheningan sebentar sebelum akhirnya Bu Erna berkata pelan, "Tapi kamu sendiri hidupnya susah, Nak. Nggak gampang merawat bayi." Rani menunduk. Ia tahu itu. Ia tahu semua itu. Tapi ketika ia melihat wajah Melati yang tenang di pelukannya, semua rasa takut dan keraguan itu kalah oleh satu hal, keinginan untuk melindungi. "Kalau saya nggak bisa kasih banyak, minimal saya bisa kasih cinta. Saya janji nggak akan nyakitin dia. Saya akan belajar, Bu. Tolong, izinkan saya rawat dia." Suara Rani bergetar. Matanya berkaca-kaca. Bu Erna menarik napas panjang, lalu menyentuh bahu gadis itu dengan lembut. "Baiklah, Nak.
Ibu akan bantu semampu ibu. Tapi janji ya, kalau suatu hari nanti ada yang datang nyari bayi ini, kamu harus siap terbuka. Kita nggak tahu takdirnya seperti apa. Rani mengangguk. Air matanya jatuh, tapi bibirnya tersenyum. Hari itu menjadi hari yang panjang. Bu Erna memberikan beberapa popok bekas milik cucunya yang dulu, sedikit susu bubuk, dan botol minum bayi. Ia juga mengajarkan Rani cara membuat susu hangat, menggendong yang benar, dan mengenali tanda-tanda bayi lapar atau buang air. Sepulang dari rumah Bu Erna, Rani berjalan pulang dengan langkah ringan meski beban di pelukannya bertambah. Untuk pertama kalinya Manaki Admi rasa terdedak sendiri di dunia ini. Di beranda gubuk, ia duduk mengayun-ayun pelan sambil menyuapi melati dengan botol kecil yang kini menjadi hartanya yang paling berharga. Angin sore berhembus, membawa harum melati dari pohon kecil di samping rumah. Dunia memang tidak tiba-tiba menjadi mudah, tapi bagi Rani, hari itu adalah awal dari kehidupan baru, yang tak lagi hanya tentang bertahan, tapi tentang mencintai. Hari-hari berlalu dengan cepat sejak Rani membawa pulang melati. Gubuk kecil yang dulu hanya dipenuhi sunyi dan suara jangkrik malam, kini dipenuhi tangis, tawa kecil, dan langkah-langkah baru yang membuat hidup Rani lebih berwarna. Melati tumbuh, sehat. Setiap pagi, Rani akan bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena pekerjaan di ladang, tapi karena suara tangis lapar dari bayi kecil yang kini menjadi pusat semestanya. Setelah memberinya susu hangat, Rani akan duduk di beranda sambil menggendong melati, menatap sawah hijau yang menghampar di depan rumah. Di sanalah biasanya mereka bercakap, Rani yang bercerita, dan Melati yang hanya menggeliat kecil sambil tertawa-tawa. Melati sayang, tahu nggak? Hidup Kak Rani dulu tuh sepi banget, ujar Rani suatu pagi sambil menyeka keringat di dahinya. Gubuk ini dulu cuma diisi suara angin sama suara lapar, tapi sekarang udah ada kamu. Kamu kayak bunga yang mekar tiba-tiba di halaman hati kakak. Melati tertawa kecil, entah karena gumaman itu lucu, atau karena merasa nyaman dalam pelukan hangat Rani. Dan disitulah, setiap pagi, cinta itu tumbuh, sederhana, tapi tulus. Kabar tentang Rani yang merawat bayi terlantar perlahan menyebar ke seluruh desa. Ada yang penasaran, ada yang heran, tapi lebih banyak yang tersentuh. Rani itu kan anak yatim piatu. Lah kok malah ngurus bayi? Kata Bu Tatik, pemilik warung dekat balai desa. Tapi aku lihat sendiri, dia rawat bayi itu dengan penuh sayang. Nggak minta-minta, nggak ngeluh. Malah makin rajin kerja. Timpal Pak Usman yang sering melihat Rani lewat saat menuju ladang. Bahkan Pak RT sempat datang ke rumahnya, sekadar menanyakan keadaan. Saya nggak melarang kamu rawat bayi itu, Rani. Tapi kamu harus ngerti, tanggung, jawabnya besar. Kalau suatu saat ada yang datang nyari, atau kalau kamu butuh bantuan, bilang ya, jangan dipendam sendiri. Rani mengangguk, penuh rasa hormat. Saya ngerti, Pak. Saya nggak punya apa-apa selain niat buat sayangin dia. Melihat kesungguhan di mata Rani, Pak RT tak bisa berkata-kata. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menyodorkan sebuah bingkisan kecil. Ini susu sama bubur bayi dari istri saya. Bilangnya, buat Melati. Rani terdiam, matanya berkaca-kaca. Terima kasih banyak, Pak. Sungguh. Suatu sore, ketika Rani sedang mencuci pakaian di aliran kecil dekat rumah, datanglah seorang pemuda yang membawa kamera tergantung di lehernya. Namanya Riko. Ia cucu dari Bu Tatik, baru pulang dari kota untuk liburan. Senangnya memotret suasana desa dan mencari kisah-kisah inspiratif untuk konten media sosialnya. Rani, ya? Tanya Riko. Ramah. Rani menoleh, mengangguk hati-hati. Iya, Mas. Ada apa? Aku dengar kamu yang nemuin bayi di pinggir jalan, yang kamu rawat itu. Melati, ya? Rani mengangguk lagi, kali ini sambil tersenyum. Boleh aku lihat dia? Tanya Riko, pelan. Dengan ragu, Rani mengangguk. Ia memandunya masuk ke gubuk kecil itu, tempat Melati sedang tertidur dalam kain gendongannya. Riko mendekat, lalu berjongkok,
memandangi bayi kecil itu dengan senyum hangat. Subhanallah, cantik banget. Dan kamu rawat dia sendirian? Rani menjawab dengan anggukan. Matanya jernih, penuh ketulusan. Aku kepikiran gini, Ran. Boleh nggak aku bikin cerita tentang kamu dan Melati? Diunggah di Instagram atau YouTube. Biar orang tahu, masih ada anak muda kayak kamu yang berhati besar. Rani mendadak diam. Matanya terarah ke tanah. Bibirnya ragu-ragu. Kalau aku setuju, nanti semua orang tahu aku tinggal di gubuk reot, Mas. Nanti malah dikira cari belas. Kasihan. Rico tertawa kecil. Nggak semua orang suka nyinyir, Ran. Banyak juga yang peduli. Siapa tahu, dari kisahmu, ada yang mau bantu. Bukan buat kamu, tapi buat Melati. Rani menatap Melati yang mulai menggerakkan tangannya, seolah memberi isyarat. Aku pikir-pikir dulu ya, Mas. Aku belum pernah punya urusan sama dunia internet. Lagian, aku nggak biasa jadi pusat perhatian. Rico mengangguk, menghormati keputusan itu. Tenang aja, aku nggak maksa. Tapi kalau kamu siap, bilang ya. Malam itu, Rani duduk termenung di beranda. Bulan menggantung bulat di langit, cahayanya menerangi wajah Melati yang tertidur di pangkuan. Ia mengingat kembali tawaran Rico. Hatinya galau. Di satu sisi, ia takut membuka hidupnya ke dunia luar. Tapi di sisi lain, ia tahu kebutuhan Melati akan semakin besar. Ia tak bisa terus mengandalkan bantuan seadanya dari tetangga. Kalau dengan cerita kita orang bisa bantu kamu, Melati, mungkin itu jalannya Tuhan, bisik Rani pelan. Dan di balik bayang bulan, seolah ada angin lembut yang menjawab. Rani memeluk Melati lebih erat, menatap langit sambil berbisik. Kamu gak punya siapa-siapa di dunia ini, Melati, tapi mulai sekarang, kamu punya aku. Hari-hari bersama Melati perlahan mengubah cara Rani melihat hidup. Sebelum kehadiran bayi mungil itu, dunia Rani hanya berkutat pada ladang, kayu bakar, dan perjuangan untuk bisa makan sehari sekali. Tapi sekarang, setiap langkahnya terasa lebih berarti. Ada yang harus ia rawat, ada yang harus ia lindungi, dan itu membuatnya kuat. Setelah merenung cukup lama, akhirnya Rani menghubungi Rico. Mas, soal video itu, kalau masih niat, aku mau coba. Ucapnya melalui pesan suara singkat dari HP butut warisan almarhum ayahnya. Tak butuh waktu lama, Rico datang dengan senyum cerah dan kamera di tangannya. Beneran nih? Udah siap? Tanyanya. Rani mengangguk, meski jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Proses pembuatan video itu sederhana. Rico hanya merekam aktivitas Rani sehari-hari. Bagaimana ia menyuapi Melati, mencuci baju di sungai, dan menggendong Melati ke ladang tempat ia biasa bekerja memetik singkong. Tak ada adegan dramatis atau musik sedih. Hanya kisah nyata dari seorang gadis miskin yang mencoba merawat bayi yang bukan darah dagingnya. Rico juga mewawancarai beberapa tetangga, termasuk Bu Erna dan Pak RT. Mereka semua berbicara dengan tulus tentang betapa Rani adalah anak yang baik, tabah, dan berhati besar. Seminggu setelah video itu diunggah, dampaknya mulai terasa. Awalnya hanya beberapa komentar yang masuk di akun Instagram Rico. Masya Allah, semoga Rani selalu diberi kekuatan. Gadis sekuat ini pantas mendapat bantuan. Gimana caranya kalau mau bantu Rani dan bayinya? Lalu, pesan demi pesan masuk ke akun Rico. Orang-orang mulai menanyakan apakah mereka bisa menyumbang susu bayi, popok, atau bahkan uang tunai. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, bahkan ada yang dari Malaysia. Rico langsung menyampaikan, kabar ini ke Rani. Ini rezeki Melati, Ran. Banyak orang tersentuh. Mereka pengin bantu kamu, katanya sambil menyodorkan daftar nama yang sudah menghubungi. Rani tertegun. Ia tak pernah berharap apa-apa dari video itu selain sedikit dukungan. Tapi kini, gubuk kecilnya mulai didatangi paket-paket berisi kebutuhan bayi. Ada susu formula, baju-baju bayi, hingga tikar empuk untuk tempat tidur Melati. Rani menatap semua itu dengan air mata menetes. Terima kasih ya, Tuhan, bisiknya sambil memeluk Melati erat-erat. Tapi perubahan terbesar bukan pada barang-barang. Itu
Perubahan terbesar adalah pada cara warga memandang Rani. Dulu, ia hanya dianggap gadis yatim piatu yang hidup pas-pasan. Kadang dilirik iba, kadang dicibir karena selalu menolak menikah muda seperti gadis lain di desanya. Tapi kini, orang-orang datang kepadanya dengan senyum, bukan kasihan, tapi hormat. Butatik, yang dulu hanya menyapa singkat saat Rani mampir ke warung, kini sering mengundangnya duduk di teras. "Nak, kalau kamu butuh bantuin nyuapin Melati, kasih tahu ibu ya. Tanganku ini udah terlatih dari 5 cucu," katanya sambil tertawa kecil. Rani tertawa juga, meski masih canggung menerima perhatian sebanyak itu. Pak Usman yang biasa jadi tukang beca juga ikut menyumbang, meskipun hanya beberapa kilogram beras. Tapi bagi Rani, itu adalah bentuk kasih yang tak ternilai. Suatu sore, setelah semua urusan beres dan Melati tidur lelap, Rani duduk di beranda. Kali ini bukan untuk termenung seperti biasanya, tapi untuk menulis. Ya, menulis. Sejak ada HP baru dari sumbangan donatur, Riko mengajarinya cara menggunakan aplikasi catatan. Rani mulai mencatat cerita hariannya bersama Melati, berharap suatu saat bisa menuliskannya lebih panjang. Melati hari ini tersenyum untuk pertama kali setelah disuapi. Senyumnya bikin semua rasa lelah langsung hilang. Tulisnya dengan jari gemetar. Ia tak pernah menyangka dirinya bisa menulis, apalagi mengungkapkan perasaan dalam kata-kata. Tapi ternyata, rasa sayang bisa mengalir lewat banyak bentuk, termasuk tulisan sederhana di layar kecil. Saat malam mulai turun, dan suara jangkrik mulai bersahutan, Rani menatap Melati yang tertidur dalam kain gendongnya. Dulu kakak enggak tahu hidup ini mau dibawa kemana. Tapi sekarang, kamu kayak cahaya, Melati. Bikin jalan ini kelihatan lebih jelas. Ia tersenyum. Tak ada keraguan di matanya. Hanya harapan. Dan untuk pertama kalinya, hidup yang dulu suram itu terasa punya masa depan. Hari-hari terus berlalu. Gubuk kecil Rani yang dulu hanya menjadi saksi kesendirian, kini menjadi tempat lahirnya harapan. Kehidupan bersama Melati berjalan seperti pelan, tapi pasti menapaki tangga bahagia. Namun, seperti langit cerah yang sesekali disapu awan gelap, hidup Rani pun mulai diselimuti rasa was-was. Bukan karena kekurangan materi, karena sejak kisahnya menyebar, banyak orang baik yang ikut membantu. Tapi karena pertanyaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat mulai tumbuh dalam pikirannya sendiri. Siapa Melati sebenarnya? Dari mana asalnya? Kenapa? Bisa ditinggalkan di pinggir jalan seperti itu? Malam itu, setelah menidurkan Melati, Rani duduk di pinggir dipan sambil menatap lampu minyak yang redup. Ia membuka ponselnya, menelusuri ulang komentar-komentar netizen di video Riko. Salah satu komentar yang membuat hatinya bergemuruh datang dari akun dengan nama Ilya Nasya Dapustu U8. "Mirip sekali sama bayi adikku yang hilang 3 minggu lalu di Cianjur." Rani menelan ludah. Ia membuka profil akun itu, melihat beberapa foto, dan memang ada satu foto bayi yang wajahnya membuat jantung Rani berdetak lebih cepat. Apakah ini Melati? Ia ingin menghubungi langsung akun itu, tapi jari-jarinya gemetar. Dalam hatinya ada 2 suara yang saling bertabrakan. Satu berkata, kalau memang ini keluarganya, Melati harus kembali. Tapi suara yang lain berbisik, bagaimana kalau mereka hanya pura-pura? Bagaimana kalau Melati diambil dan disakiti? Keesokan paginya, Rani menceritakan semuanya pada Riko. "Mas, aku takut. Kalau Melati memang punya keluarga, aku harus apa? Aku udah sayang banget sama dia. Tapi aku juga nggak punya hak." Riko menatapnya dengan tenang. "Aku ngerti perasaanmu, tapi yang paling penting sekarang adalah kebenaran. Kita harus cari tahu siapa sebenarnya Melati." Akhirnya, mereka sepakat untuk menyelidiki lebih lanjut. Riko mencoba menghubungi pemilik akun itu, dan setelah beberapa hari, seorang wanita bernama Lia datang dari Cianjur. Ia datang bersama seorang pria paruh baya, yang ternyata adalah ayahnya. Begitu, melihat Melati, mata Lia langsung berkaca-kaca. Ia terjatuh berlutut dan menangis. "Ini anak adikku."
Dia hilang waktu kami kecopetan di terminal. Kami lapor polisi, tapi nggak ada hasil. Rani hanya bisa berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya terasa beku. Melati yang sedang digendongnya menggeliat dan tertawa kecil, tanpa tahu bahwa hari itu mungkin adalah hari terakhir ia bersama gadis yang menyelamatkannya dari sepi. Boleh. Saya minta waktu sebentar. Suara Rani akhirnya keluar, pelan dan serak. Dia mengangguk, matanya merah. Kami juga nggak mau ambil paksa. Tapi, ini anak darah daging kami. Kami harus bawa dia pulang. Rani menunduk. Di dalam hatinya, pertarungan hebat sedang terjadi. Malam itu, Rani kembali duduk di beranda. Tak seperti biasanya, kali ini ia menangis dalam diam. Melati tertidur pulas di pangkuannya. Seperti biasa, tanpa tahu dunia akan berubah begitu cepat. Kakak tahu kamu bukan milik kakak sepenuhnya, Melati. Tapi kamu udah jadi bagian dari hidup kakak. Bagian yang paling penting. Bintang-bintang di langit tak bersuara. Tapi seolah mereka ikut menyaksikan pergulatan batin seorang gadis miskin yang sedang dipaksa melepas cinta yang ia temukan secara tak sengaja, tapi begitu berarti. Pagi harinya, saat Lia dan ayahnya datang untuk mengambil Melati, Rani menyerahkan bayi itu dengan tangan gemetar. Namun saat Melati berada dalam pelukan Lia, bayi itu menangis sejadi-jadinya. Ia meronta, menatap Rani dengan mata yang basah. Rani langsung mendekat dan memeluknya lagi. "Sst, nggak apa-apa, sayang. Kakak di sini." Lia menunduk, lalu berkata dengan suara pelan, "Kalau kamu mau, kamu boleh tetap jaga dia. Kami bisa bantu. Tapi kamu tetap jadi ibunya, karena jelas kamu yang selama ini menyelamatkan dia." Rani terkejut. "Maksud Mbak, kami bisa urus adopsi, secara hukum. Aku yakin adikku juga bakal lebih tenang kalau anaknya dijaga sama orang sebaik kamu." Air mata Rani langsung mengalir deras. Hari itu, di gubuk sederhana yang mulai ramai oleh kasih sayang, lahir satu ikatan baru. Bukan karena darah, tapi karena hati. Lia tidak mengambil Melati, tapi memberi Rani kesempatan untuk menjadi ibu secara sah dan penuh kepercayaan. Dan untuk pertama kalinya sejak orang tuanya meninggal, Rani merasa dirinya benar-benar punya keluarga. Gubuk tua Rani yang dulunya sunyi kini nyaris tak pernah sepi. Sejak kabar tentang kisahnya bersama Melati menyebar luas, tamu demi tamu berdatangan. Tak hanya dari kampung sebelah, tapi juga dari kota dan bahkan luar daerah. Semua berawal dari satu video yang tiba-tiba viral. Rico, yang awalnya hanya berniat membantu, tanpa sengaja mengunggah cuplikan video saat Rani menyerahkan Melati ke pelukan Lia, lalu menangis diam-diam di beranda. Video itu menyentuh hati banyak orang, dan dalam 2 hari, sudah ditonton jutaan kali di berbagai platform media sosial. Berita daring mulai menulis tentang gadis yatim piatu yang merawat bayi terlantar, dengan judul-judul dramatis seperti Rani dan Melati, 2 jiwa terluka yang disatukan takdir. Anak petani, jadi ibu adopsi, kisahnya menggetarkan hati netizen. Ketulusan Rani menjadi sorotan nasional. Wartawan mulai berdatangan. Mobil-mobil berlogo stasiun TV parkir di dekat ladang singkong. Para reporter membawa kamera, mikrofon, dan raut wajah penuh antusias, siap menggali kisah Rani sedalam mungkin. Awalnya, Rani merasa gugup. Ia tak terbiasa menjadi pusat perhatian. Tapi karena Rico selalu mendampinginya, ia mencoba bertahan. Warga kampung pun ikut membantu. Bu Tatik sampai bikin teh dan gorengan untuk para wartawan, bangga melihat kampung mereka akhirnya masuk berita karena hal yang baik. Namun, semakin banyak sorotan, semakin Rani merasa tak nyaman. Apalagi ketika beberapa orang mulai datang dengan maksud yang tak jelas. Seorang pria berjas rapi datang dengan kartu nama dan senyum manis. "Nama saya Pak Indra, saya dari Yayasan Cinta Nusantara. Kami ingin menjadikan Rani sebagai ikon kemanusiaan nasional. Kita bisa jadwalkan tur cerita hidup Rani, ke sekolah-sekolah, acara TV, bahkan mungkin ke luar negeri." Rani menelan ludah. "Tur? Iya." Rani cerita tentang perjuangan hidup.
Melati bisa ikut sebagai simbol harapan. Semua biaya ditanggung. Nanti kita atur kerja samanya lewat kontrak. Rani tak langsung menjawab. Ia hanya menggenggam erat Melati yang sedang tidur di pangkuannya. Beberapa hari kemudian, tawaran lain datang. Kali ini dari seorang influencer terkenal, Mbak Wulan, yang punya jutaan pengikut di Instagram. Rani, kamu hebat banget. Aku pengen bantu kamu. Tapi juga pengen kamu ikut di konten aku. Kita bisa collab. Kamu ceritain kisahmu, dan kita bikin vlog sehari bareng Melati. Dapat exposure, dan kamu bisa dapat endorsement juga. Rani diam. Ia tak mengerti betul apa itu endorsement, tapi ia merasa seperti sedang ditarik oleh banyak tangan ke arah yang berbeda. Ia ingin membantu lebih banyak orang, kalau bisa anak-anak lain yang senasib. Tapi ia juga ingin menjaga kesederhanaan dan ketulusan yang sudah lama ia rawat. Ia tak ingin Melati tumbuh dalam sorotan berlebihan, apalagi dimanfaatkan demi popularitas orang lain. Malam itu ia kembali duduk di beranda. Seperti biasa, lampu minyak temaram menemaninya. Riko duduk di sebelah, menatap bintang-bintang. Mas, kenapa ya pas hidup kita susah, semua orang diam aja? Tapi pas hidup mulai tenang, semua malah datang bawa tawaran ini itu? Riko menghela napas. Karena dunia cuma menoleh saat kita punya sesuatu yang menarik. Dulu kamu dianggap gadis kampung biasa. Sekarang kamu simbol harapan. Mereka lihat peluang, bukan cerita. Rani mengangguk pelan. Ia tahu niat baik bisa berubah bentuk saat uang dan sorotan mulai ikut campur. Keesokan paginya, Rani mengundang Bu Erna, Pak RT, dan beberapa warga yang dulu membantunya di masa-masa awal. Mereka duduk melingkar di bawah pohon jambu di samping rumah. Aku mau minta saran. Banyak yang datang ngajak aku kerja sama, masuk TV, bahkan ke luar negeri. Tapi aku takut kehilangan Melati. Takut dia tumbuh di dunia yang bukan untuk anak-anak, kecil. Bu Erna menggenggam tangan Rani. Nak, kamu udah bijak dari dulu. Kalau kamu jaga niatmu tetap bersih, insya Allah semua akan baik. Tapi kalau merasa ragu, ikuti kata hatimu. Pak RT ikut menimpali. Kalau perlu, kita buat forum kecil. Warga bisa bantu jagain. Kamu nggak sendiri, Ran. Dan disitulah Rani merasa, ini bukan hanya kisah dia dan Melati. Tapi kisah tentang komunitas yang saling menjaga, tentang orang-orang kecil yang hatinya besar, tentang dunia yang bisa berubah, bukan karena sensasi, tapi karena kebaikan yang tumbuh pelan-pelan. Namun, belum sempat Rani mengambil keputusan, badai sesungguhnya datang. Esok harinya, sebuah portal berita besar memuat artikel dengan judul mengejutkan. Benarkah Rani memalsukan kisahnya? Investigasi mendalam. Siapa sebenarnya Melati? Artikel itu menuduh bahwa Melati bukan bayi terlantar, tapi anak dari kenalan Rani yang sengaja diserahkan agar bisa dibuat kisah dramatis dan viral. Tuduhan itu menyebar cepat, membuat nama Rani jadi bahan gunjingan, dan membuat donatur mulai mempertanyakan keaslian kisahnya. Rani membaca artikel itu dengan tangan gemetar. Ini fitnah, bisiknya lirih. Dan disinilah titik balik cerita mereka dimulai. Benarkah Rani memalsukan kisahnya? Judul itu terus terngiang-ngiang di kepala Rani, seolah jadi gema yang tak kunjung padam. Sejak artikel itu tayang, telepon Riko nyaris tak berhenti berdering. Media yang dulu memuji, kini mulai mempertanyakan. Netizen yang dulu memuja, kini mulai mencibir. Komentar di media sosial pun berubah tajam, bagaikan pisau yang menusuk pelan-pelan. Pantas aja kisahnya terlalu sempurna. Ternyata settingan. Gadis kampung kok bisa viral? Pasti ada modus. Kasihan bayinya dijadikan alat cari simpati. Rani memandangi ponsel di tangannya dengan mata basah. Melati yang sedang bermain. Dengan boneka kain kecil di lantai hanya sesekali menoleh, tertawa kecil, tak mengerti badai yang tengah menghantam kehidupan ibunya. Riko datang malam itu. Wajahnya tegang, tak seperti biasanya. Ran, kamu nggak sendirian. Kita bisa lawan ini. Kita bisa klarifikasi. Tapi mas, orang-orang udah percaya sama berita itu. Mereka cuma cari alasan buat nyudutin aku. Kalau kamu diam aja, mereka bakal terus tuduh kamu. Kita harus buka suara. Kita kumpulkan bukti.
Sampaikan ke publik apa yang sebenarnya terjadi. Rani mengangguk pelan, tapi hatinya tetap diliputi ketakutan. Bukan takut pada hinaan, tapi pada kemungkinan terburuk. Kehilangan. Melati keesokan paginya, Rani dan Riko pergi ke rumah Lia di Cianjur. Mereka ingin meminta bantuan, kesaksian dari orang yang pertama kali mengonfirmasi bahwa Melati memang bayi yang hilang. Lia menyambut mereka dengan hangat. "Tenang, Ran. Aku tahu kamu nggak pernah bohong. Kita akan bantu," kata Lia sambil menepuk bahu Rani. Lia lalu menunjukkan dokumen laporan kehilangan dari polisi, bukti bahwa Melati memang pernah dinyatakan hilang. Ia juga menunjukkan hasil tes DNA sederhana yang pernah ia lakukan setelah pertama kali bertemu Melati. Hasilnya, Melati adalah keponakannya. "Kalau mereka bilang kamu pura-pura, maka aku juga berarti ikut menipu dunia," ucap Lia sambil tersenyum. Rani menangis dalam pelukan wanita itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia merasa sedikit lega, tak berhenti sampai di situ. Riko kemudian menghubungi beberapa warga yang dulu ikut menolong Rani saat pertama kali ia membawa pulang Melati. Mereka bersedia jadi saksi. Bahkan Pak RT ikut mendukung dengan surat pernyataan resmi dari warga kampung, bahwa Rani benar-benar menemukan bayi itu di pinggir jalan. Semua bukti itu akhirnya dikemas Riko dalam satu video penjelasan. Kali ini bukan video dramatis, bukan kisah haru, tapi klarifikasi tenang dan jujur. Video itu diunggah ke semua platform. Judulnya, Kisah Rani, yang sebenarnya terjadi. Dalam video itu, Rani menceritakan ulang semua dari awal, tanpa dramatisasi. Ia tak menyalahkan siapapun. Ia hanya menyampaikan kebenaran. Ia memperlihatkan dokumen dari Lia, kesaksian dari warga, serta menjelaskan bahwa satu-satunya hal yang ia inginkan adalah membesarkan Melati dengan cinta dan kejujuran. Beberapa hari setelahnya, komentar mulai berubah. Perlahan. "Aku salah menilai kamu, Ran. Maaf. Terima kasih sudah tetap jujur meski dunia menghujat. Kebaikan memang selalu diuji. Bertahan, Rani." Bahkan beberapa tokoh publik mulai angkat suara, memuji keteguhan hati Rani. Beberapa media juga mulai memuat ulang klarifikasi tersebut dengan narasi yang lebih adil. Namun, saat badai mulai reda, ujian sesungguhnya datang dari arah yang tak terduga. Seseorang dari dinas sosial datang ke rumah Rani. Seorang wanita muda dengan map tebal dan wajah datar. "Kami menerima laporan bahwa anak ini, Melati, belum memiliki status hukum yang jelas. Kami perlu memprosesnya secara resmi, termasuk kemungkinan mengamankan anak ini untuk sementara." Apa maksudnya?" Rani panik. "Kalian mau ambil Melati? Kami belum memutuskan. Tapi anak ini perlu ditempatkan di tempat aman dulu, sampai semua dokumen selesai." "Tempat aman? Rumah ini nggak cukup aman untuk dia?" Wanita itu menatap Rani dengan kasihan, tapi tetap tegas. "Aturan negara harus kami jalankan." Malam itu, Rani tak bisa tidur. Ia duduk memeluk Melati erat-erat, seakan-akan dunia siap mencabut segalanya darinya sekali lagi. Ia tak lagi peduli soal popularitas, bantuan, atau komentar orang-orang. Yang ia tahu, satu-satunya yang ia miliki, satu-satunya alasan ia bertahan selama ini, kini terancam direnggut paksa oleh sistem. "Melati, kamu bukan sekadar bayi yang kutemukan. Kamu rumah buat kakak." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, sejak kisah ini dimulai, Rani merasa benar-benar takut. Takut kehilangan. Pagi itu, langit kelabu seolah ikut merasakan kegelisahan hati Rani. Embun belum sempat mengering saat suara ketukan terdengar dari pintu gubuk tuanya. 3 orang dari dinas sosial berdiri di depan rumah, lengkap dengan seragam dan berkas. Salah satunya adalah ibu muda dari kemarin, kali ini ditemani 2 staf laki-laki. Rani langsung memeluk Melati erat-erat. "Kami mohon pengertiannya, Rani. Ini hanya proses sementara," ucap si ibu dengan nada yang ia kira lembut. "Tapi kalian tahu, sendiri kan aku nggak bohong. Aku rawat Melati dari awal. Kalian lihat sendiri buktinya dari Lia, dari warga." Suara Rani mulai meninggi, tapi matanya penuh air. "Kami paham.
Tapi prosedur tetap harus dijalankan. Anak ini belum memiliki status hukum yang sah dalam asuhanmu. Kami harus membawanya ke rumah singgah sampai proses adopsi resmi dilakukan. Rani tak menjawab. Ia hanya memeluk Melati yang mulai menangis, seolah ikut merasakan ketegangan. Warga mulai berdatangan. Riko, Bu Erna, Pak RT, dan beberapa ibu-ibu berkumpul di depan rumah Rani, membentuk lingkaran perlindungan tak resmi. Kalau mau ambil Melati, kami semua juga harus dibawa, kata Bu Erna dengan suara tegas. Benar, kami semua saksi bagaimana Rani merawat bayi itu. Dia lebih dari cukup jadi ibu, sambung Pak RT petugas dari dinas terdiam. Mereka tak menyangka akan mendapat perlawanan sebesar ini. Kami tidak ingin konflik, kami hanya menjalankan tugas. Dan kami hanya menjaga keluarga kami, kata Riko cepat. Akhirnya, kesepakatan sementara dibuat. Dinas Sosial memberi waktu 3 hari. Jika dalam 3 hari Rani bisa menyerahkan dokumen adopsi, Melati tetap bersamanya. Jika tidak, mereka akan kembali. Hari-hari berikutnya jadi yang paling melelahkan dalam hidup Rani. Ia dan Riko ke sana, kemari mengurus dokumen. Mulai dari surat keterangan tidak mampu, surat saksi dari warga, surat dari dokter, hingga pengajuan ke pengadilan negeri. Di kantor kelurahan, Rani sempat ditolak karena tak memiliki KTP aktif. Di pengadilan, ia hampir tidak bisa mengajukan permohonan karena usianya masih 17 tahun dan dianggap belum cukup umur sebagai wali adopsi. Tapi Riko tak tinggal diam. Ia membuat petisi daring, mengumpulkan ribuan tanda tangan dukungan dari masyarakat yang pernah tersentuh kisah Rani. Ia juga menghubungi seorang pengacara pro bono dari Jakarta yang bersedia mendampingi mereka. Dan satu kejadian tak terduga terjadi di hari kedua. Seorang wanita paruh baya datang ke rumah Rani. Berpakaian rapi, membawa tas tangan kulit. Dengan wajah tegas namun menyimpan kehangatan. Namaku Bu Ayu. Aku kepala panti asuhan tempat dulu ibumu pernah tinggal waktu kecil. Aku tahu siapa kamu, Rani. Rani terperanjat. Ibu kenal ibu saya? Ya, ibuku dulu pengasuh ibumu. Aku datang karena tahu kamu butuh dukungan. Dan aku bersaksi di pengadilan bahwa kamu punya latar belakang yang penuh luka, tapi kamu tumbuh jadi perempuan tangguh. Hari itu, Rani menangis lama di pelukan wanita asing yang rasanya begitu akrab. Hari ketiga datang. Rani mengenakan pakaian paling rapi yang ia punya. Riko berdiri di sampingnya. Melati dalam dekapan, memakai baju rajut yang dulu dibuat Bu Erna. Mereka tiba di kantor dinas sosial dengan semua dokumen lengkap dan surat permohonan resmi yang didampingi pengacara. Sidang kecil berlangsung cepat. Hakim mendengarkan dengan seksama cerita Rani, ditambah kesaksian Lia, warga kampung, dan Bu Ayu. Bahkan Hakim sempat terdiam cukup lama ketika Riko memutar video pendek berisi rekaman kehidupan Rani bersama Melati sejak hari pertama hingga kini. Di akhir sidang, Hakim berkata pelan, "Anak ini mungkin tak lahir dari rahimmu, Rani. Tapi aku yakin, dia lahir dari hatimu." Putusan dibacakan hari itu juga. Rani diperbolehkan menjadi wali sementara Melati, dan proses adopsi resmi dapat dilanjutkan tanpa harus memisahkan mereka. Tangis pecah, bukan hanya dari Rani, tapi dari semua orang yang menyaksikan, termasuk pegawai, dinas yang dulu ingin mengambil Melati, yang kini menatap Rani dengan mata basah dan senyum tulus. Saat Rani melangkah keluar dari kantor, Melati tertidur di pelukannya, tenang seperti tak ada badai yang baru saja berlalu. Riko menepuk bahunya, "Kamu luar biasa, Ran." Rani tersenyum, matanya sembab. "Bukan aku, tapi cinta." Di akhir hari itu, Rani duduk kembali di beranda. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, hatinya terasa damai. Dunia masih kacau, hidup masih susah, tapi ada satu hal yang ia tahu pasti, Melati tetap di sisinya. Dan itu cukup untuk membuat segalanya berarti. Hidup memang tidak langsung berubah menjadi indah dalam semalam. Tapi sejak keputusan pengadilan itu, Rani merasa seperti ada cahaya kecil yang mulai menyala di ujung lorong panjang kehidupannya. Pagi-pagi, ia kini punya rutinitas baru. Setelah salat subuh, ia akan menggendong Melati dan berjalan-jalan kecil di sekitar kampung. Orang-orang menyapanya lebih hangat, lebih tulus.
Tidak ada lagi tatapan kasihan yang mencurigakan, hanya senyum tulus yang menyambut mereka. Ini ibu muda, paling tangguh di kampung nih, goda Pak Slamet, tukang sayur yang lewat sambil mendorong gerobak. Rani tersipu, tertawa kecil. Aduh Pak, jangan dilebih-lebihin. Saya ini cuma cewek kampung biasa yang dikasih rejeki luar biasa. Luar biasa karena kamu berani, Ran. Itu rejeki yang nggak semua orang punya. Riko juga mulai jarang terlihat murung. Ia kembali sibuk memotret, tapi kali ini bukan hanya untuk dirinya. Ia membantu warga membuat katalog produk UMKM kecil-kecilan, dari kue buatan Bu Erna sampai kerajinan anyaman Pak Badrun. Dari kamu, Ran, aku belajar. Kadang kisah terbaik bukan yang paling indah, tapi yang paling jujur, katanya suatu sore sambil menunjukkan foto Rani dan Melati bermain di bawah pohon mangga. Aku cuma jalani hidup, Mas. Bukan cerita, jawab Rani pelan. Tapi kisah kamu sudah menginspirasi banyak orang. Sekarang kita bantu yang lain buat nulis kisahnya. Juga, dari situlah ide bermula. Riko dan Rani memutuskan membuat sebuah komunitas kecil bernama Bunga Tepi Jalan. Komunitas ini jadi tempat siapa saja yang punya cerita hidup penuh luka, tapi ingin bangkit, berbagi. Mereka mengadakan pertemuan bulanan, mengundang warga untuk datang, sekadar bercerita atau belajar hal baru. Yang pertama datang, Bu Ayu, membawa cerita tentang panti asuhan dan anak-anak di sana yang juga butuh cinta seperti Melati. Tak lama setelah itu muncul kejutan manis lain. Seorang produser film indie yang melihat video klarifikasi Riko menghubungi mereka. Saya ingin membuat film pendek berdasarkan kisah kalian. Tapi saya nggak mau mendramatisir, hanya ingin tunjukkan kekuatan kasih sayang dan komunitas. Rani sempat bingung. Ia sudah trauma dengan sorotan media. Tapi setelah berdiskusi panjang, akhirnya ia menyetujui dengan satu syarat. Jangan pakai artis, biar anak-anak muda di kampung kami yang main. Maka dimulailah proses syuting film pendek berjudul Melati di Tepi Jalan. Anak-anak muda kampung yang biasa ngamen, nongkrong, atau kerja serabutan diajak ikut serta. Mereka belajar akting, syuting, dan bahkan editing sederhana. Setiap hari halaman rumah Rani dipenuhi tawa dan aktivitas. Gubuk tua itu kini bukan lagi tempat sepi dan dingin, tapi pusat kecil dari kehidupan yang mulai mekar. Suatu malam Rani duduk di beranda. Di pangkuannya, Melati tertidur lelap, pipinya bulat dan damai. Cahaya remang-remang lampu Petromax di teras menemani keheningan. Melati, kamu tahu nggak? Bisik Rani pelan. Dulu kakak pikir hidup kakak udah selesai waktu mama dan papa pergi. Tapi ternyata kamu datang dan bilang, belum selesai, baru mulai. Ia mengusap rambut lembut Melati, mencium keningnya. Kamu mungkin bukan darah daging kakak, tapi cinta kita lebih kuat dari itu. Tak lama kemudian, Riko datang membawa 2 gelas teh hangat. Kamu tahu, Ran, ucapnya sambil duduk di sebelah Rani. Setiap kali aku lihat kamu dan Melati, aku merasa dunia ini masih punya harapan. Rani tersenyum, menatap Riko sebentar, lalu kembali menunduk. Dunia ini kejam, Mas. Tapi orang-orang baik juga masih banyak. 7 tahun telah berlalu sejak hari Rani menemukan Melati di tepi jalan berkerikil itu. Gubuk tua tempat mereka dulu tinggal kini telah berubah. Dindingnya sudah berdiri kokoh dari batako. Atapnya bukan lagi sengkaratan, dan pekarangan depan kini dihiasi bunga warna-warni, terutama Melati, bunga kecil yang dulu menjadi penanda awal kisah mereka. Melati kini berusia 7 tahun. Rambutnya panjang, ikal, dan selalu diikat 2. Matanya cerdas, gerak tubuhnya lincah. Ia gemar menggambar dan mengarang cerita. Jika kau duduk bersamanya, ia bisa bercerita seolah dunia imajinasinya adalah tempat yang nyata. Bu guru bilang gambar Melati paling bagus di kelas, katanya suatu sore sambil berlari ke pangkuan Rani. Rani tersenyum. Melati hebat ya. Tapi jangan lupa rendah hati. Yang penting belajar dan bahagia, ya sayang. Iya bunda, jawab Melati sambil memeluk Rani erat-erat. Ya, sekarang Melati sudah bisa memanggilnya bunda. Setelah perjuangan panjang, Rani resmi menjadi ibu angkat Melati lewat sidang adopsi 5 tahun lalu.
Tak ada lagi keraguan. Tak ada lagi ancaman perpisahan. Mereka kini adalah keluarga, dengan atau tanpa ikatan darah. Komunitas bunga tepi jalan yang dulu hanya tempat kecil berbagi cerita, kini berkembang pesat. Mereka sudah punya ruangan belajar sendiri, perpustakaan mini, dan program pendampingan untuk ibu-ibu muda. Riko masih ada di sisi Rani. Ia tak pernah menyatakan cinta dengan gegap gempita, tapi semua orang tahu kasih sayangnya dalam dan diam. Ia mendampingi bukan untuk menjadi pahlawan, tapi untuk tumbuh bersama. Dan pada ulang tahun Melati yang ke-7, di hadapan teman-teman sekolah dan warga kampung, Riko akhirnya mengungkapkan perasaannya. Rani, aku tahu aku bukan orang sempurna. Tapi kalau kamu bersedia, aku ingin kita saling melengkapi kekurangan. Melati sudah seperti anakku sendiri, dan kamu rumah yang selama ini aku cari. Rani diam lama. Warga menahan napas. Melati menatap dengan mata membulat. Jadi, ini maksudnya Bunda sama Mas Riko mau nikah? Tanya Melati polos. Semua tertawa. Rani menatap Riko lama, lalu mengangguk pelan dengan mata berkaca-kaca. Iya, aku bersedia. Malam itu, kampung kecil di pinggir kota itu seperti bersinar lebih terang dari biasanya. Orang-orang berkumpul di balai desa, membawa makanan seadanya tapi penuh sukacita. Tak ada pesta mewah, tak ada undangan resmi, hanya perayaan cinta yang tulus. Melati berdiri di tengah panggung kecil yang dihias sederhana. Dulu waktu aku bayi, aku dibuang, katanya tanpa rasa getir. Tapi sekarang aku tahu, aku nggak pernah sendirian. Ia menunjuk ke arah Rani dan Riko. Aku punya bunda dan ayah, dan punya kalian semua yang sayang sama aku. Air mata tak bisa ditahan. Bahkan Pak RT pun sesenggukan sambil menyembunyikan wajah di balik tangan. Malam itu ditutup dengan nyanyian, bersama, pelukan hangat, dan langit penuh bintang. Rani menatap langit malam dari beranda rumah barunya. Melati tidur di kamarnya, memeluk boneka buatan Bu Erna. Di sampingnya, Riko duduk diam, sambil memegang secangkir teh. Kamu pernah bayangin semua ini? Tanya Riko pelan. Rani menggeleng. Enggak pernah. Dulu aku cuma tahu satu hal. Hidupku susah, tapi ternyata waktu kita nekat berbuat baik, semesta ikut bantu. Dan sekarang, kita punya Melati, kata Riko sambil tersenyum. Bukan cuma Melati, kita punya harapan. Rani menatap bunga Melati yang mekar pelan di pinggir halaman. Dulu dia ditemukan di jalan. Sekarang dia jadi alasan kenapa jalan. Hidupku berarti. Judul kisah ini mungkin sederhana, Melati di tepi jalan. Tapi maknanya tak sesederhana itu. Kisah Rani dan Melati mengajarkan bahwa keluarga tidak selalu datang dari rahim yang sama, bahwa kebaikan bisa tumbuh bahkan dari luka yang dalam, dan bahwa cinta sejati adalah tentang memilih bertahan, meski hidup tak pernah mudah. Dan di malam yang tenang itu, dengan udara yang hangat dan hati yang damai, bunga Melati kecil itu akhirnya mekar sepenuhnya.